Ini mentor asli Desa Badian, masyarakat Desa Badian. Namanya Pak Mahfud, ini mentor ya, yang mengajarkan ilmunya. Siap menghubungkan orang Banyuwangi, khususnya Desa Badian. Ini judulnya apa Pak Mahfud? Oke, siap. Play. Tolong ceritakan segamblang mungkin, karena sosok Pak Mahfud ini adalah legendaris ya di Desa Badian. Ada Pak Mulis dan juga ada guru-guru jenengan seperti almarhum Pak Aspia, dan juga katanya ada guru jenengan juga dari Bandung namanya Mbah Banong. Itu mungkin jenengan ceritakan seperti apa dan sejarahnya seperti apa, di Banyuwangi seperti apa, seperti Pak Aspia. Monggo Pak Mahfud. Ceritanya gini, asal mulanya pencaksilat yang khususnya di Desa Badian, asal mulanya itu pertama-tama itu saya dipelajari oleh Pak Abdan selaku pendekar dari Badian. Lantas saya itu sudah lama saya menjadi pendekar di Desa Badian. Namun asal usulnya pencaksilat dari Badian ini saya tanya-tanyakan sama orang tua, aslinya dari Bandung, yaitu namanya Mbah Banong. Nah, Mbah Banong ini punya murid namanya Mbah Mahmud Banyuwangi. Mbah Mahmud Banyuwangi ini terus sudah ada pendekar di sini, contohnya Pak Aspia, almarhum ya. Ya, almarhum Pak Aspia, almarhum Haji Atim, almarhum Guru Toyib, almarhum Pak Samah, almarhum Pak Khalil, dan seterusnya. Pokoknya murid yang pendekar 7 pendekar, tidak perlu disebut semuanya sudah. Lantas saya belajar dari tokoh Badian yang namanya Abdan ini santrinya Pak Askuri. Pak Askuri ini santrinya Pak Alil. Pak Alil ini santrinya Mbah Mahmud. Itu lama kelamaan saya itu ada minat lagi pencaksilat ini, bagaimana saya ini bisa berkembang pesat. Pada akhirnya saya berguru lagi dengan Pak Haji Nur Khotim Puro, yaitu aslinya pencaksilat itu yang dari Pak Haji Hatim ini, aslinya yang saya kombinasi ini. Lantas saya itu belajar dengan Haji Nur Khotim Puro, lama-kelamaan Haji Nur Khotim tidak sampai selesai, Haji Nur Khotim meninggal. Teruskan saudara Pak Nurmal Almantan Kepala Desa dengan saudara Pak Mulis selama 3 bulan digembleng sama Pak Nurmal. Pada akhirnya saya itu ya sudah cukup lumayan pencak saya. Saya terus mengajari anak-anak muda-muda ini Pak. Wes, cukup. Bila mana ada minat, barangkali Masyarakat Badian semua silakan datang ke rumah, atau wilayah Banyuwangi silakan datang ke rumah. Dan bisa dicoba. Saya tidak sombong. Jadi itu ya, itu adalah sekilas dari Pak Mahfud. Beliau adalah tokoh
pencak silat yang ada di Desa Badean. Beliau ini sosok tokoh menurut saya tokoh pencak silat yang harus dilestarikan. Ya, pemerintah desa harus melihat Pak Mahfud. Siapa Pak Mahfud di sini? Apa kapasitas Pak Mahfud di sini? Terus apa skill Pak Mahfud? Ini harus dilihat sama pemerintah desa. Ya, karena sangat luar biasa kalau ini sampai berkembang Pak Mahfud sama pencak silatnya yang sekarang sudah kita rintis lagi lewat paguyuban peduli desa kita ya. Nanti saya berpikiran, bukan berasumsi, saya berharap dan juga berpikiran juga dalam hal ini. Saya berharap masyarakat baik khususnya di Desa Badean atau di luar Desa Badean, mari kita belajar sama-sama atau kita mengembangkan tradisi pencak silat di desa kita. Itu seharusnya jangan sampai hilang ya. Makanya saya sangat bersyukur menemui Pak Mahfud ini. Beliau adalah sosok tokoh pencak silat yang masih hidup ya. Saya anggap beliau ini legendaris lah di Desa Badean ya. Beliau ini sangat peduli sama masyarakat kecil, masyarakat seperti pemuda-pemuda seperti Mas itu dari Cinci itu malam-malam datang ya, dia merelakan waktunya, biasanya malam minggu dugem sama teman-teman, ngobrol, makan, minum Joshua di Ruko Jampi. Dia menyisihkan waktu hanya untuk melestarikan pencak silat yang ada di Badean ya. Ini harus dipantau sama pemerintah nanti. Ini harus jelas. Pemerintah harus melihat ya, apa istilahnya ya? Istilahnya potensi-potensi masyarakat. Harus tahu. Pemerintah harus turun di lapangan. Siapa pemerannya ini? Siapa tokoh-tokohnya ini? Ya. Mohon maaf. Saya ngomong seperti ini tidak mengurangi rasa hormat saya sama pemerintah. Ya, karena jelas di situ diatur ya, eratnya jelas. Tolong diperhatikan masyarakat seperti beliau butuh dukungan dari pemerintah kita ya kan. Percuma ada anggaran besar ya, ada anggaran sampai ratusan juta sampai berapa saya nggak tahu ya. Saya hanya ingin melihat bahwasanya beliau ini masih ingin melestarikan budaya pencak silat ya. Padahal beliau nggak dikasih salary ya atau gaji. Beliau sangat ikhlas. Bahkan kemarin dibawakan apa dari teman-teman Pak Mahfud? Dibawakan sabrian setengah kilo, kopi, hanya itu ya, tidak uang. Beliau nggak minta uang, tidak digaji sama siapa-siapa. Saya sangat hebat sama beliau. Ya, saya sangat berharap saya sangat apresiasi sama beliau, sangat luar biasa dalam hal ini ya. Jadi ayolah kita gali apa potensi desa ini, masyarakatnya seperti apa ya kan, tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini berperan siapa aja, ayo kita jaring semuanya ya kan. Apa aset-aset yang ada di desa ini? Beliau ini aset menurut saya, aset Desa Badean ya. Harusnya beliau ini diperhatikan karena beliau nanti akan besar namanya, paguyuban beliau nanti akan besar dikelola sama beliau, dan beliau tidak kaleng-kaleng dalam hal ini. Maka siapa yang akan bangga? Bukan siapa-siapa, pasti pemerintah desa yang bangga karena beliau ini sudah membawa nama baik desa. Saya berharaplah pemerintah desa ini memperhatikan skill beliau, potensi beliau, dan saya berharap juga nanti kalau ada acara-acara di dinas-dinas pariwisata atau kebudayaan di IPSI ya, mudah-mudahan lah beliau ini ada pengakuan dari IPSI nanti Banyuwangi ya. Karena ini sangat luar biasa, ini aset ya, bukan aset itu bukan berupa tanah waris aja atau bengkok. Beliau ini aset loh, bengkok ini kalau menurut saya, bengkoknya masyarakat ini. Kalau dia ini sudah membawa nama harum desanya, ini luar biasa. Bengkok semua ini akan nggak akan
Kalau beliau ini sudah harum namanya di Desa Badian, siapa yang akan wow, pemerintah desa kita akan baik. Pemerintah desa kita akan dibawa namanya. Wah, berkat Pak Mahfud, berkat paguyuban, berkat skill Pak Mahfud, potensi Pak Mahfud yang sudah ditransfer atau diajarkan ke masyarakat, bahwa masyarakat pemuda-pemuda ini apa? Desa akan harum namanya. Dipantau oleh Kemendagri, anggarannya tambah dari 2M sekian akan lebih sampai 3M atau 4M karena sudah berkreasi, kreatif, ya kan? Saya berharap juga mudah-mudahan dengan adanya pencaksilat yang kita rintis ini akan mengakibatkan baik. Contohnya mengurangi angka pengangguran, ya kan? Mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pemakaian narkoba, ya kan? Berekstasi, ya kan? Pemuda-pemuda akan terarahkan dalam kegiatan ini, ya kan? Hari ini Banyuwangi krisis, masyarakat krisis apa? Kepercayaan dalam artian narkoba ini merajalela di Banyuwangi. Makanya saya berharap desa ini kepada masyarakat yang potensi seperti Pak Mahfud ini luar biasa. Jadi kalau masyarakat ini oh ya, Pak Mahfud ini aset, duit pencak, punya murid dari Cinci, ini sekarang dari Cinci ini 2, ya kan? Ini Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Riki, ya. Ini yang juga Mas siapa? Mas Anam. Mas Anam. Beliau ini sangat luar biasa. Berkat beliau datang di sini saya tergugah. Oh iya. Berarti Pak Mahfud ini aset yang harus dilestarikan untuk desa. Kalau desa ini sudah kreativitasnya tinggi, masyarakatnya tinggi dan diopeni, Pak, mohon maaf, anggaran akan semakin tinggi, Pak. Jadi seperti itu. Saya pastikan seperti itu. Dan saya berharaplah kepada pemerintah yang ada di desa, saya bukannya mengkritisi secara pribadi ya. Ini adalah masukan untuk kebijakan ke depan. Ya, untuk kebijakan ke depan untuk membangun desa ini lebih istilahnya ini ingin membangun desa, bukan memojokkan desa atau memojokkan oknum, ya. Kita nggak mempunyai musuh. Kita ini sebatas masyarakat yang kepingin dibina, ya kan? Ada pelatihan pencak silat. Ayo kita turunkan anggaran untuk Pak Mahfud, ya kan? Nanti Kena Suko itu ada, Cunggengan ada, teman saya ada di Cunggengan, Kerajaan ada, Cinci baru tambah banyak ini Cinci. Ya, siapa yang punya nama besar? Desa kita, Desa Badian, ya kan? Bukan siapa-siapa yang punya nama, bukan Pak Mahfud. Pak Mahfud biarkan nanti di akhirat ya Pak Mahfud catatannya ya. Oke, mungkin hanya itu ya teman-teman. Teman-teman simpatisan pencak silat Desa Badian, terima kasih ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Akan ya. Ini kantor asli Desa Badian, masyarakat Desa Badian.